Hello. Hello. Can I have ice cream? Nogger? Noga, yeah. Eins. And the finger? Yeah. Yeah. Here I would say in. Hey. Sorry. Warte. Dankeschön. Tschüss. Moin, ketemu lagi di channel YouTube Eren di Jerman. Nah, hari ini kita mau naik kapal feri lagi dari Oh, di Landungsbrücken. sini. Kamu mau ngejar dia? Dia kenceng banget loh itu keretanya. Nah, mau sekalian cerita. Jadi di Jerman itu kalimat sapaan, terutama di Jerman bagian utara, kayak misalnya Hamburg, Bremen, Hannover, Kiel, Lübeck, Rostock, Schwerin, dan beberapa kota di bagian utara Jerman memiliki sapaan halo itu dengan moin moin. Jadi itu kayak lagi negorin orang atau kayak ngucapin kayak pagi, cuman kayak versi lebih simple. Nah, ini kita udah sampai di Landungsbrücken. Jadi tadi dari Harburg kita naik S3, S3 untuk ke Landungsbrücken. Dari Landungsbrücken ini kita bisa naik kapal feri menuju ke pantai yang mau kita tuju. Gitu, dan semuanya itu transportasinya udah include. Jadi subscribe 1 bulan setara dengan 49 euro atau mungkin sekitar 700 ribuan itu kalian bisa keliling Jerman, naik bus, naik kereta api maupun kapal feri kayak gini. Landungsbrücken adalah dermaga ikonik di kota Hamburg atau di Jerman. Sejarahnya itu bermula pada abad ke-19 ketika Hamburg berkembang sebagai pusat perdagangan dan aktivitas pelabuhan yang sibuk. Nah, kemudian di tahun 1839, dermaga pertama dibangun di sini untuk mengakomodasi kapal feri dan penumpang yang datang dan pergi dari kota. Pada awalnya Landungsbrücken hanya terdiri dari dermaga kayu sederhana, tapi seiring dengan pertumbuhan perdagangan dan industri kapal, strukturnya diperluas. Nah, sampai hari ini Landungsbrücken masih menjadi pusat aktivitas di kota Hamburg dengan dermaga yang ramai oleh wisatawan yang menaiki kapal wisata, kapal pesiar maupun kapal feri yang menghubungkan kota dengan berbagai tujuan di sepanjang Sungai Elbe dan Laut Baltik. Nah, ini kami lagi naik kapal ferinya dan naik ke deck yang di bagian atas supaya bisa lihat pemandangan yang lebih bagus dan lebih luas. Cuma karena hari ini agak panas, cuacanya mungkin sekitar 20 derajat, ini agak lumayan ramai dan kita nggak kebagian duduk, jadi kita berdiri di ujung kapalnya sambil lihat pemandangan yang bagus banget. Nah, selain tempat bersejarah, Pelabuhan Landungsbrücken juga merupakan salah satu titik pemandangan terkenal di Hamburg. Nah, ini banyak banget pemandangan yang spektakuler dari kota dan aktivitas pelabuhan yang sibuk. Apalagi minggu ini sedang ada event Hafen Geburtstag atau ulang tahunnya dermaga di Hamburg. Nah, ini kami sudah sampai di dermaganya untuk menuju ke pantai. Kita tinggal jalan sekitar 5 menit. Ikutin yuk perjalanan kami. Nah, lucu banget, jadi minggu ini tuh kami sudah 3 kali ke pantai karena deket banget dari rumah. Sebenarnya gak deket banget, butuh waktu sekitar kurang dari 1 jam untuk bisa sampai ke pantainya. Dan sekalian kita main, dan musimnya udah mau masuk ke spring, cuacanya hangat dan bagus untuk kita bisa explore di pantai. Jadi kami tinggal di kota Hamburg, dan Hamburg itu dijuluki sebagai kota pelabuhan karena memiliki salah satu pelabuhan terbesar dan paling penting di negara Jerman ini, juga di Eropa. Nah, pelabuhan Hamburg terletak di Sungai Elbe, telah menjadi pusat perdagangan dan kegiatan maritim sejak abad pertengahan. Sejarah panjangnya, pelabuhan ini telah memberi Hamburg status sebagai kota pelabuhan utama di wilayah tersebut. Selain itu, kegiatan industri dan komersial di sekitar pelabuhan telah membentuk karakter ekonomi dan budaya kota selama berabad-abad, sehingga keberadaan pelabuhan juga mempengaruhi perkembangan urbanisasi di Hamburg. Lucu banget lagi jalan-jalan, ada ngelihat ada es krim
kayak Walls, ternyata namanya adalah Langnese. Nah ini adalah ternyata merek yang satu perusahaan, jadi keduanya sebenarnya satu perusahaan. Kalau misalnya Walls itu terkenal populer di Inggris, di Indonesia juga kita kenalnya Walls, kayak produk-produk itu kayak Cornetto, Magnum, terus Solero. Nah kalau di Jerman sama, dia cuma beda namanya aja si Langnese ini. Dia terkenal di Jerman dan punya es krim yang mirip-mirip lah sama Walls, tapi satu perusahaan. Yeah. Ramai sekali. Mantap. Apa? Mama mau sini? Gak tahu. Nah, tips lainnya kalau kalian mau tetap berhemat dan tetap mau jalan-jalan happy tapi masih punya saving yang banyak, itu bawa bekal ala-ala yang bisa kalian makan waktu kalian lagi duduk-duduk santai di sini, di pantai, entah di taman atau dimanapun. Bawa makanan, it's okay, it's fine. Nanti kita tinggal jajan-jajan yang lain, jajan es krim atau apapun itu. Jadi mostly kita jalan-jalan tapi nggak terlalu keluar banyak uang, tapi tetap bisa menikmati hidup dan happy kayak gitu. Jadi menurut kami di Jerman, hidup di Jerman itu memiliki banyak keuntungan ya, atau perks yang bisa kita rasain ya. Di antaranya kesejahteraan sosial. Nah, di Jerman memiliki sistem kesejahteraan yang kuat, nah termasuk sistem kesehatan dan pendidikan yang baik. Nah, sebelumnya aku udah spill tentang gimana pengalaman kami waktu anak kami retak tulang dan harus dioperasi di rumah sakit di Jerman. Itu memberikan kayak insights bahwa oh ternyata di sini kesehatan itu penting ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran bisa cek di videoku sebelumnya. Nah, berikutnya perks lainnya adalah transportasi umumnya yang efisien. Nah, aku juga share di beberapa video sebelumnya bahwa kita tuh bisa ke kota lain, ke luar Hamburg, ke Berlin, ke Düsseldorf, ke München atau kemanapun, dan itu gak bayar tiket lagi gitu. Jadi kalian bisa punya pilihan naik kereta regional. Nah, bisa dicek di videoku yang lainnya. Kemudian lingkungan hidup yang berkualitas. Kalau kalian lihat, emang di sini tuh suhu kadang-kadang ekstrim ya, maksudnya salju, tiba-tiba bisa hujan dan lain sebagainya. Cuma untuk area hijau, playground, itu banyak banget yang kalian tuh bisa nikmati secara gratis dan cuma-cuma dengan kalian hidup di sini. Sorry. Ada. Dankeschön. Tschüss. Ya, untuk informasi tanya-tanya seputar Jerman, walaupun kami pendatang baru, tapi kalau misalnya emang kita tahu informasinya, kami akan share ke kalian. Bisa DM di Instagram aku, atau kalian bisa cek di video lainnya untuk informasi standar-standar seputar Jerman. Gimana? Kalian tertarik gak untuk tinggal di Jerman? Share di kolom komentar. Tschüss.